tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton pertunjukan kami. Ada beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi, yaitu tepuk tangan hanya diperbolehkan di awal dan di akhir pertunjukan. Harap mode silent atau mode hening notifikasi handphone Anda. Diperbolehkan memotret, namun dengan catatan tidak boleh menggunakan flash atau cahaya kamera. Penonton tidak diperbolehkan mengobrol atau membuat gaduh saat pementasan berlangsung. Itulah peraturan yang harus teman-teman patuhi. Studi pentas atau stupen. Ini adalah proses yang tak pernah terlupakan. Sebab tangis, tawa, serta segala peristiwa yang terjadi di dalamnya akan bermakna sampai kapanpun. Peran-peran yang terlibat selalu menjadi penting. Sebab tidak ada peran yang kecil. Dalam proses ini akan menumbuhkan rasa kenikmatan mencintai teater. Mencintai teater bukan hanya tentang menghidupi, membangun, lalu menikmati pertunjukan. Namun dengan menatap panggung sebagai ibadah laku kehidupan. Saksikanlah Studi Pentas ke-24 UKM Teater Baraba karya Rodrigo Roche. Selamat menyaksikan.
Jack, hari sudah mulai pagi. Kita sambut hari ini dengan bahagia. Kau jangan bersedih. Nanti akan kucarikan istrimu yang lebih cantik. Seperti istriku. Sekarang kau mandi dulu. Biar ganteng. Kau tahu, Jack, kenapa aku namakan kau itu Jackie? Jackie adalah jeritan aki-aki. Siap-siap berangkat ke ladang dulu. Kau jaga istriku yang cantik itu. Aduh, Baraba. Ih, Bang, kita dapat dulu. Coba Iba lihat. Aduh. Sakit Baraba. Tahan sebentar, Pak. Pelan-pelan Baraba. Iya, Pak. Sudah biar Bapak saja Baraba.
aritnya, Pak. Biar Iba simpan di gudang. Hati-hati, aritnya tajam. Iya, Pak. Ada-ada saja hari ini. Iba buatkan kopi ya, Pak. Boleh, Barabah. Ini, Pak, kopinya. Coba sini, biar Iba lihat lagi. Sudahlah, Barabah. Tidak apa-apa. Tapi kenapa tangan Bapak bisa terluka? Sudah biasa. Ya sudah. Barabah, kopi yang kau bikin hari ini memang betul-betul enak. Benar. Serbuk kopinya kan yang kemarin. Tidak peduli, Barabah. Biarpun serbuk kopi kemarin atau 50 tahun lalu. Aku cuma mengatakan kopi yang kau bikin hari ini enak. Aduh. Panas betul hari ini, Barabah. Capek pula, Bapak. Barabah, tolonglah pijitkan kepalaku ini. Cepatlah. Sabar, Pak. Coba geser sedikit. Wah, nikmatnya, Barabah. Iya, Pak. Apa punggungnya mau Iba kerok lagi? Malu aku, Barabah. Kenapa? Punggungku ini kan sudah bongkok. Nanti kau tahu punggungku bongkok, Barabah. Tidak, Pak. Siapa bilang tidak? Memangnya kau tak lihat punggungku itu? Lihat. Tidak. Barabah, Iya, Pak. aku sudah tua ya? Belum, Pak. Bohong kau, Barabah. Aku merasa aku sudah tua, Barabah. Belum. Sudah sini, Iba lanjutkan.
Pasti kau bohong kan, Baraba? Tidak, Pak. Cobalah kau berterus terang. Katakan kalau aku sudah tua, Baraba. Semua istri memanggil suaminya dengan sebutan yang layak. Mereka itu tidak memanggil bapak pada suaminya atau pak. Aku pernah bertamu ke rumah orang Palembang. Istrinya itu memanggil kak pada suaminya. Aku datang pula ke rumah orang Palembang dan orang Padang. Istrinya memanggil uda pada suaminya. Dan kalau ada orang bertamu datang ke sini ke rumah, kau akan memanggil apa pada aku, Baraba? Ibah akan tetap memanggil Bapak. Kenapa kau tetap memanggilku Bapak? Karena Ibah tidak bisa berubahnya lagi. Bukan karena aku ini sudah tua bangka. Bukan, Pak. Bohong. Betul. Bohong kau, Baraba. Terang-terangan, aku ini sudah tua. Bongkok pula. Ibah berani sumpah, Pak. Baraba. Memangnya kau ini mau sumpah apa? Berani-beraninya kau bersumpah. Kau mau sumpah pocong? Atau mau sumpah palapa? Baraba. Memangnya kau berani nanti malam datang ke kuburan sendirian, tidak pakai lampu juga? Tentu kau tidak akan berani, Baraba. Tentu kau tidak akan berani. Baraba, aku sudah tua ya. Ya, aku memang sudah tua. Dan sebenarnya mungkin aku akan mati, Baraba. Barangkali 5 atau 6 tahun lagi. Sudah, Pak, sudah. Kalau aku mati, apa kau akan menangis, Baraba? Ibah akan menangis di kuburan Bapak selama seminggu. Sesudah kau menangis selama seminggu dan air matamu kering, apa kau akan menangis lagi? Ibah akan nangis lagi, Pak. Kalau Ibah punya mata lagi. Kau bohong, Baraba. Sesudah matamu bengkak karena menangis seminggu itu, seminggu kemudian kau akan dilamar orang. Dilamar orang? Ya, kau akan dilamar seorang lelaki. Kira-kira laki-laki itu laki-laki mata keranjang. Oh, bukan itu saja, Baraba. Dia ini lelaki pengangguran dan suka ongkang kaki. Dia ini tidur jam 8, bangun, makan jam 10 siang. Besoknya ia terus tidur jam 8 lagi, bangun dan makan lagi jam 10 siang lagi, bahkan sampai jam 12. Dan sebelum umur 40, laki-laki itu mati. Ia mati di tempat tidur. Bapak ini ada-ada saja. Kenapa kau tertawa, Baraba? Habisnya Bapak lucu. Apanya yang lucu, Baraba? Ini itu tidak lucu. Tidak lucu. Memang lucu juga, Baraba. Karena dulu aku pun pernah begitu. Ketika aku melarat, waktu masih bujang, aku
Aku ini pernah menunggu seorang kakek yang punya istri muda. Aku mengharapkan kakek itu lekas mati dan istrinya akan jadi janda muda. Tapi sialan Baraba, kakek itu tidak mati-mati. Dan aku makin melarat. Bapak ini lucu. Baraba, Iya, Pak. aku sudah lihat ada kakek-kakek ya. Ah, jangan dijawab. Tentu kau akan bilang, tidak Bapak. Belum Bapak. Oh iya Baraba. Aku tadi lewat di depan kantor wali kota sambil membaca koran. Kau tahu koran-koran itu menulis katanya dunia akan kiamat. Kiamat, Pak. Iya, koran-koran itu menulis dunia ini akan kiamat Baraba. Aku benci sama tukang ramal-ramal itu. Mereka pembohong semua. Tapi aku percaya Baraba. Sekali waktu dunia ini akan kiamat Baraba. Seperti aku percaya sewaktu-waktu aku akan mati. Tapi aku tidak mau lekas-lekas mati Baraba. Sebelum aku punya anak laki-laki. Kenapa kau tersenyum? Oh, aku tahu Baraba, kau tersenyum karena dari 11 perempuan yang pernah kukawini, aku tidak pernah dapat anak laki-laki. Baraba, dulu ini aku ahli penabuh gembyung. Aku adalah penabuh gembyung yang disegani. Dung dung, tang tang dung. Dung dung, tang tang dung. Aku tadi mau cerita apa Baraba? Dunia kiamat. Oh iya, dunia kiamat. Dunia ini akan kiamat suatu ketika. Dan pada saat itu, jangankan bisa memiliki tanah 2 meter. 2 jengkal pun tidak keburu lagi buat kuburannya Baraba. Baraba, Iya, Pak. aku tadi mau cerita apa? Kan Iba sudah bilang, Bapak mau cerita tentang dunia kiamat. Kan udah cerita Bapak tadi, dunia kiamat. Kalau begitu, Bapak ceritakan saja tentang si Godam. Oh, iya Baraba. Si Godam. Si Godam yang akan main gembyung. Iya, Seperti bapaknya. iya Pak. Kan dulu Bapak yang cerita kalau Godam akan pandai bermain gembyung. Lalu dirinya oleh para penari. Iya betul Baraba. Si Godam yang akan main gembyung. Seperti bapaknya ini. Dung tang tang dung. Kau tahu Baraba? Apa artinya Godam? Palu yang berduri. Palu yang berduri tajam. Ya, di sana aku akan bangun rumah buat si Godam. Dan dia tidak boleh banyak kawin seperti bapaknya. Dan si Godam tidak boleh gagal dalam perkawinan Baraba.
Kenapa, Pak? Apa kau masih ingat nama istriku yang pertama, Barabah? Kalau tak salah, namanya Jamilah. Penasaran aku sama dia, Barabah. Kalau nama istriku yang kedua siapa? Rabiatun. Apa sudah kuceritakan kisah Rabiatun itu? Sudah 11 kali, Pak. Kau mau diceritakan lagi, tidak? Tidak usah. Kalau begitu, apa kau masih ingat nama istriku yang ketiga? Bapak dulu bilang, Bapak lupa nama istri Bapak yang ketiga. Yang keempat, aku juga lupa. Kau ingat juga? Tidak lah, Pak. Kan Bapak belum pernah cerita. Oh, tapi yang kelima tidak, Barabah. Yang main Istriku yang kelima, aku tidak lupa. gila. Iya, Iba tahu, Pak. Yang main gila dengan laki-laki lain itu kan? Iya. Perempuan memang berbahaya, Barabah. Aku tidak mau. Oh, kenapa aku tidak mau? Karena Iba tidak pernah main gila. Coba tenang dulu. Aku bisa jelaskan. Bukan kau, Barabah. Kau kan baik, cantik, manis, dan namamu juga bagus. Barabah, burung pemakan padi. Tapi kau bukan burung pemakan padi. Kau itu burung yang membenih padi. Kenapa kau senyum-senyum? Oh iya, Barabah. Siapa nama istriku yang ke-9? Kenapa kau diam begitu? Kau kenapa, Barabah? Ibah cemburu. Cemburu? Kau ini ada rasa cemburu seperti kebanyakan perempuan juga. Perempuan cemburu kalau suaminya cerita ke perempuan lain. Oh, begitu. Suami kan perlu sesekali menguji istrinya. Lagi pula, aku ini sudah tua, Barabah. Dan ini adalah perkawinanku yang ke-12. Aku pikir aku sudah menjadi rekor perkawinan terbanyak. Dan aku ini pantas dapat piala. Nah, bagaimana dengan sambal peteku, Barabah? Aku mau bongkar rumputan alang-alang di ladang lagi. Kenapa, Pak? Coba kau kesini, Barabah. Kenapa? Coba kau lihat. Memang kau tak lihat itu apa? Lihat, Pak. Apa coba? Kapal terbang. Iya, Barabah. Kapal terbang. Aku kepingin naik kapal terbang suatu kali, Barabah. Naik kapal terbang. Iya. Aku kepingin naik kapal terbang, Barabah. Cuma itu yang belum pernah ku naiki. Aku pernah naik mobil, sepur, naik kuda, kuda-kudaan, naik kerbau. Bahkan aku pernah naik gunung. Semua sudah pernah ku naiki.
kecuali naik kapal terbang. Ya sudah, Bapak bersihkan saja dulu alang-alang di ladang itu, biar kapal terbangnya bisa mendarat di sana. Benar juga, Barabah. Kaulah istriku yang paling mengerti akan keinginanku. Ya sudah, tolonglah ambilkan aritku lagi. Aku mau bongkar alang-alang di ladang lagi. Sebentar, Pak. Aku berangkat dulu, Barabah. Iya, Pak. Aku janji, aku tidak akan kawin lagi. Aku berangkat lagi ya. Hati-hati ya, Pak. Jangan sampai terluka lagi. Iya, Aku betul ya, ini rumah Pak Banio. iya betul. Ini rumah Pak Banio. Akhirnya, sebenarnya saya tadi sudah menanyakan pada orang-orang. Cuma saya takut salah. Begitu rupanya. Mari silakan masuk. Duduk saja sebelah sini. Saya yang berhenti dulu ya. Nah, jangan repot-repot Bapak. Jodoh? Tidak. Jodoh? Tidak. Jodoh? Jodoh? Ada apa ya? Saya tadi mendengar suara tokek. Suara tokek. Iya, tokek. Silakan minum. Terima kasih. Saya minum ya. Iya. Dimakan juga cemilannya. Tadi Anda mendengar suara tokek. Iya, tokek. Suara tokek itu bisa menjadi pertanda baik. Saya belum pernah mendengar tahayul seperti itu. Oh, ibu saya itu seorang peramal. Dan ibu saya juga ahli pertahayulan. Suara tokek itu bisa menjadi pertanda baik juga dalam tahayul. Kecuali kalau kucing yang berkelahi. Dan pertanda itu
baik bagi siapa? Bagi saya atau bagi situ? Bagi saya. Jadi itu berarti akan terjadi sesuatu hal yang baik. Iya, akan terjadi perkawinan yang bahagia. Perkawinan siapa? Kalau menurut tahayul, yang mendengarlah yang akan kawin. Iya, siapa? Saya. Maaf, saya ingin bertanya dulu. Bolehkah saya bertemu dengan Pak Banio? Saya Jaitun. Bilanglah kalau ada tamu dari jauh. Katakan kalau Jaitun datang ke sini. Pak Banio pasti tahu. Saat ini beliau sedang ada di ladang. Di ladang. Sedang apa beliau di ladang? Beliau itu di ladang sedang mencabuti alang-alang. Oh, rajinnya. Ternyata meskipun sudah tua, beliau masih kuat ya? Kuat. Iya, kuat mencabuti alang-alang. Sebenarnya kan, ilalang itu suka sekali dicabut. Harus pakai traktor, baru akarnya akan terbongkar. Tapi suami saya itu memang kuat. Dia tidak pernah memerlukan traktor untuk mencabut rumput ilalang yang banyak itu. Dia juga punya banyak ladang ilalang. Dan daun ilalang itu tajam-tajam bukan? Tentu saja. Waktu kecil pun saya pernah menangis karena dilukai daun ilalang. Kalau tak salah ada bekas lukanya. Tuh. Lalu saya mengadu kepada bapak saya, tapi malah yang marah-marah. Oh iya, tiaraan. Apa ilalang itu dulunya sengaja ditanam dan dibuat ladang? Sengaja. Masya Allah. Situ jangan kaget. Suami saya punya 12 ladang ilalang. 12. Ilalang yang tidak pernah dipiaranya baik-baik. Sama seperti dia kepada istri-istrinya. Dan sekarang dia akan mencabut rumput ilalang yang ke-12. Oh, syukurlah. Syukur. Iya, syukur. Nantinya tentu beliau akan menanam lagi ilalang yang ke-13. Oh iya, apa beliau sehat saja? Kalau tidak sehat, masa beliau sanggup bikin ladang ilalang sampai 12 kali? Dan sekarang, rupa-rupanya dia sedang mencari bibit ilalang yang 13. Ilalang yang bahenol. Baenol. Oh, begitu. Lucu juga beliau. Memang lucu. Sehingga semua kejadian-kejadian itu adalah lelucon bagi saya. Dan terkadang lelucon itu menyakitkan hati juga. Memang. Tapi tadi di atas kereta api, ketika saya mau ke sini, ada lelucon. Lelucon. Ada 2 orang muda-mudi. Ketika ditanyain karcis, malah ia pura-pura tidur ngorok. Saya juga pernah mendengar lelucon seperti itu. Bedanya bukan muda-mudi, tapi seorang gadis. Gadis yang bahenol. Hah? Sepertinya lucu juga. Buat saya sendiri, itu tidak lucu. Mereka itu sekurang-kurangnya pasti pernah sekolah, pernah diajar sama gurunya. Kalau membeli karcis, ya mesti bayar. Bukannya menyerobot macam garong saja. Mereka itu seharusnya ditangkap. Tidak peduli siapa mereka. Benar juga. Memang benar. Kecuali kalau kepala stasiun memberikan karcis gratis. Tapi semestinya di zaman merdeka ini tidak boleh karcis gratis. Itu korupsi halus, tidak demokratis. Betul, saya setuju. Itu korupsi halus, memang tidak demokratis. Itu sama saja seperti garong di siang hari. Betul, saya setuju. Itu juga semacam garong di siang hari. Oh iya, Bapak mana ya? Apa bisa beliau dipanggil sebentar? Saya
ada perlu sekali. Perlu sekali. Ada apa? Sebenarnya saya malu mengatakannya, Bu. Jangan malu-malu. Nanti saya sampaikan. Ini soal perkawinan. Perkawinan? Iya, perkawinan. Perkawinan siapa? Saya. Apa sudah gawat betul? Dibilang gawat, ya tidak. Tapi ini penting. Soal perkawinan, itu memang penting. Harus dipikirkan masak-masak. Sama seperti perempuan menanak nasi. Kalau kurang masak, akan terasa kerasnya. Kalau terlalu masak, akan mutung. Dan laki-laki akan mencela kita. Kata mereka, kita sembrono. Laki-laki itu memang cuma tahu makan dan mengoceh saja pada perempuan. Biarpun kita telah susah payah memasakkan nasi dan membikinkan sambal petai kesukaannya. Aku tidak mau dipegang siapapun lagi. Kenapa? Maaf, kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan ibu. Perempuan tidak salah, laki-laki lah yang salah. Memang, Bu, laki-laki yang salah dan kita benar. Maaf, kalau tentang anak yang tidak membeli karcis itu menyinggung perasaan ibu. Jangan banyak bicara lagi. Kau juga tidak beli karcis. Maksud ibu, saya membeli karcis. Bahkan, saya membeli 2 karcis. Kenapa saya dituduh? Saya masih punya uang. Dan saya juga masih... Sudah cukup. Jangan berpidato panjang lagi di rumah ini. Kau telah membawa suara pakai itu datang ke rumah kami. Rumah ini bukan rumah tahayul ataupun kantor nikah. Ini rumah saya dan suami saya. Saya tahu. Sejak kau datang tadi, aku sudah sabar-sabar dengan hati. Tapi rupanya, aku didengar panas penasaran. Ingat ini baik-baik. Aku tidak mau melepas dia seperti 11 istrinya yang lain itu. Jangan lama-lama berdiam diri di situ. Nanti kau berpidato lagi tentang kawin. Ini tentang perkawinan saya, bukan perkawinan ibu. Memangnya, aku ini masih bocah? Atau nenek-nenek yang sudah lemah apa? Untung saja, dia tidak lama-lama berdiam diri di situ. Dan untung pula, tanganku ini sudah tidak pegang pisau dan cabai. Kalau tidak, sudah aku potong-potong daging yang bandel itu. Lalu aku bumbu cabai. Biar dia tahu. Aku ini bukan hanya perempuan yang bisa mengiris cabai. Tapi perempuan yang juga bisa mengiris perempuan. Biar dia tahu. Aku tidak peduli apakah dia akan mengadu pada polisi. Biar. Ada apa ini, Baraba? Iba tidak peduli apakah Bapak akan marah Iba. Tapi dia sudah Iba usir. Siapa yang kau usir? Laki-laki? Perempuan. Oh, kukira laki-laki, Baraba. Katakan terus terang kalau Bapak mau kawin lagi. Siapa? Aku. Iyalah, siapa lagi? Biar Bapak dapat piala.
janganlah sindir aku, Baraba. Aku ini sudah tua. Tapi buktinya telah datang seorang perempuan. Dia menanyakan Bapak. Dia memaksa Iba untuk memanggil Bapak ke ladang. Tapi Iba menolak. Iba tak mau. Iba tak mau Bapak diambil seenak oleh perempuan lain. Siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu, Baraba? Iba hampir saja mengirisnya dengan pisau cap garpu yang Bapak beli dulu. Tak apa, asal jangan aku yang kau iris, Baraba. Tapi Iba tak mau Bapak direbutnya. Dia sudah Iba usir dan tidak akan Iba perbolehkan untuk menginjak rumah ini lagi. Iba berjanji akan mencakar mukanya. Kau belum pernah marah sehebat ini, Baraba. Seperti orang idam saja. Sampai kau harus mengusirnya. Karena Iba tak mau jadi janda yang diterai, Pak. Iba tak mau. Iba juga tak mau kehilangan laki. Ini baru istri namanya. Semua istriku selama ini tidak ada yang berterus terang padaku. Kecuali kau, Baraba. Karena itu, aku ingin mengakhiri kemarahanmu, kebencianmu, kecemburuanmu, dan perasaan kamu padaku, Baraba. Aku ini sudah tua. Yang kau lihat sekarang ini bukanlah kerangka hidup, tapi hanya sisa-sisanya. Aku tidak mau sisa hidupku yang sedikit ini ku kotori lagi, Baraba. Sebab hidupku yang dulu sudahlah cukup menjijikkan. Kau dengar itu semua, Baraba? Sekarang aku ingin bertanya padamu. Siapa perempuan yang datang tadi? Coba tenang dulu, tenang. Sekarang katakan, siapa perempuan yang datang tadi? Dia cuma seorang perempuan. Iya. Siapa namanya, Baraba? Tidak ingat lagi, Pak. Iba pening. Ya sudah, biar Bapak pijitkan kepalamu yang pening itu ya. Iba tidak pening lagi. Nama perempuan itu Zaitun. Sebesar siapa dia, Baraba? Dari mana dia datang? Sebesar Iba. Cuma dia lebih bahenol. Bahenol. Kalau laki-laki yang melihat perempuan bahenol, terbakar hatinya sebab gairah. Tapi kalau perempuan yang melihat perempuan bahenol, terbakar hatinya sebab iri hati. Jadi apa kau iri, Baraba? Tentu saja Iba iri. Kau jujur, Baraba. Aku sangat senang melihat manusia jujur, biarpun dia sedikit bodoh. Sekarang aku ingin bertanya lagi padamu. Apa maksud ia datang ke sini? Mula-mula dia mendengar suara tokek. Lalu dia membicarakan tentang perkawinan. Dia juga menceritakan ibunya yang seorang peramal. Kemudian
Dia membuat lelucon yang tidak lucu tentang muda-mudi yang tidak membeli karcis kereta api. Jadi, kalau begitu dia datang dengan kereta api. Apakah kau bilang seorang peramal? Iya, Pak. Aku benci Barabah sama perempuan yang suka meramal. Memang sudah sepantasnya dia kau usir. Aku benci sama tukang ramal-ramalan dan tahayul Barabah. Neneknya barangkali penjudi. Tidak peduli, biarpun nenek dan buyutnya sekalian. Pokoknya aku ini benci sama perempuan-perempuan yang menghabiskan waktu sehari-hari dengan menghadapi kartu-kartu. Dan biasanya mereka itu meramalkan suami, bahkan pacarnya. Bukan lelaki saja yang mesti bekerja, perempuan juga. Dan main ramalan itu ya Barabah adalah kerjaan yang kurang kerjaan. Tapi dia datang ke sini itu mau kawin, Pak. Dia itu mau kawin. Dia menanyakan Bapak. Menanyakan aku Barabah? Iya. Perempuan macam apa dia? Setan barangkali. Apa kau tidak salah lihat Barabah? Siapa yang datang tadi itu? Barangkali cuma hayalmu saja itu. Coba kau gosok-gosokkan matamu dulu. Kau sedang mimpi kayaknya. Tidak, Pak. Zaitun ya Zaitun. Aku pernah mendengar kata-kata zaitun. Oh iya. Nenek dan buyut ibuku juga bernama Zaitun. Ini zaitun siapa? Dan zaitun yang mana Barabah? Ini Zaitun yang Mbak Henol dan akan kawin. Mungkin dengan Bapak. Tidak mungkin Barabah. Aku kan sudah bersumpah padamu. Tidak akan kawin lagi. Apa kau tidak dengar itu? Ibah dengar, tapi Ibah masih cemburu, Pak. Ini mesti diselesaikan hari ini juga kalau begitu Barabah. Apa sepeda masih ada di dalam gudang? Masih. Bapak mau kemana? Mau ke stasiun dan mengumumkan di corong stasiun itu untuk memanggil perempuan jahanam untuk datang ke sini untuk diperiksa apakah dia sehat atau sinting. Kenapa kau diam saja? Barabah, dulu aku pernah jadi juara lomba sepeda. Kau pikir si tua ini tidak kuat lagi naik sepeda? Dulu aku juara 1 lomba sepeda ketika ban-ban sepeda masih ban mati. Kau tunggu sebentar di sini. Memang dia itu perempuan jahanam. Mau menyerobot laki orang. Dulu, ketika aku kawin dengan dia, aku tidak menyerobotnya. Aku menunggu 6 tahun lamanya dari istrinya ke-11. Lalu, aku dipinangnya seperti jejak kawinan gadis. Ini Barabah sepedanya.
Aku berangkat dulu. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ternyata ini rumahnya. Permisi. Permisi. Kayaknya nggak ada orang. Tunggu saja lah. Tak benar. Apa saudara mendengar suara toke di situ? Tidak, Bu. Apa saudara itu polisi? Saya, Bu. Bukan, Bu. Saya ini kusir. Bohong. Pasti saudara ini polisi kan? Sudah, jangan maju-maju. Duduk saja di situ. Memang, Bu. Saya tadi dari kantor polisi. Tapi saya ini bukan polisi, Bu. Saya ini kusir. Iya. Saya tahu. Saudara ini pasti polisi reserse. Seperti kata orang yang tidak menggunakan pakaian dinas. Biarpun begitu, saya tidak takut. Mana perempuan itu? Ya,
Ya saya tahu, pasti dia telah mengadu ke kantor polisi bahwa saya ini telah mengusirnya. Tapi saya tidak takut. Saya tidak takut kepada siapapun yang berani melawan saya. Apalagi kalau anak itu menyangkut suami saya, yaitu suami saya dan bukan suami orang. Nah, itu Bu, itu maksud saya. Apa maksud saudara? Ingin bertemu dengan suami Ibu. Bertemu suami saya? Iya. Dia tidak ada. Wah, kalau begitu Bu, bolehkah saya menunggu sampai suami Ibu datang? Bukannya tak mau. Tidak demikian sebenarnya. Maksud saya, cara menerima tamu. Kami ini orang udik, seperti yang dikatakan oleh orang-orang kota. Tapi soal terpengek, kami tidak pernah mengadu pada polisi, kecuali soal pencurian atau pembunuhan. Saya juga percaya polisi-polisi kami tidak mungkin meladeni perempuan macam dia. Dan saudara ini pasti bukan polisi daerah kami. Memang Bu, memang benar. Kalau saya akan ditangkap soal pengaduan perempuan itu, yang tentunya semua adalah omong kosong, saya terima. Tapi dengan catatan, yang menangkap itu harus polisi-polisi kami. Saya Bu akan menangkap Ibu. Iya. Itu tidak mungkin Bu. Sumpah tidak. Malahan Bu, saya yang pernah ditangkap polisi sewaktu menabrak anak kecil dengan delman saya. Saya ini kusir Bu, tidak ada sangkut pautnya dengan polisi. Jikalau ada, itu tandanya saya melanggar peraturan lalu lintas. Mas, saya ini bisa menghormati tamu-tamu saya. Tapi suami saya memesankan, janganlah menerima tamu laki jika tak ada suami di rumah. Saudara sepupu saya, ya laki-laki saja terpaksa. Saya suruh keliling rumah dulu sampai suami saya datang. Tapi Bu, saya datang dengan maksud baik. Saya bukan lelaki sembarangan Bu. Loh, saya ini juga bukan perempuan sembarangan. Sekarang ini, suami saya tidak ada di rumah. Dia pergi ke stasiun. Ke stasiun? Iya, dia ke stasiun itu mau mencari perempuan jahanam. Perempuan jahanam? Siapa Bu namanya? Siapa namanya itu tidak penting. Sebab perempuan jahanam macam dia seharusnya tidak perlu punya nama. Karena itu hanya akan mencemar mereka sendiri dengan kelakuan yang terkutuk. Oh, begitu. Jangan berlagak bodoh, Mas. Saya ini boleh saja dianggap perempuan judes, boleh. Tapi saya masih punya rasa sopan satu dan masih bisa menghormati tamu-tamu saya. Saya sekarang ini sedang pusing kepala memikirkan bagaimana nasib saya. Saya tidak peduli apakah saya marah pada polisi atau Pak Kapten. Saya kalau marah memang sudah lupa diri. Perempuan begitu kalau cemburunya datang. Memang begitu Bu. Semua perempuan itu pusing, Mas, kalau memikirkan kelakuan suaminya. Sama kayak saya sekarang ini. Saya pusing memikirkan kelakuan suami saya. Setiap hari saya itu merenda baju untuk anak saya yang bakal lahir. Kurang setia apa lagi coba? Tapi kenapa kalian laki-laki itu tidak pernah mengucapkan terima kasih pada perempuan? Malah kalian itu pengejek masakan istri kalian. Katanya mulai kebanyakan santan lah, ikan asinnya kelewat asin lah. Lagian mana ada ikan asin yang tidak asin? Semua ikan asin memang asin Bu. Namanya juga ikan asin. Iya, tapi selalu kalian mengatakan ikan asin itu kelewat asin.
Itu kan kesalahan pabrik ikan asin. Itu memang kesalahan pabrik ikan asin. Pabrik-pabrik itu mesti dibereskan, Bu. Betul, betul itu. Saya setuju. Kalau perlu, orang-orang itu harus dibereskan. Seperti yang saya baca di koran. Ibu suka baca koran? Iya, sepulang belanja dari pasar. Belakangan ini, Bu, saya sering membaca banyak terjadi kasus penyelundupan beras. Penyelundupan beras Iya, itu pekerjaan laki. Perempuan kan cuma tahu menanak nasi. tapi Bu, lelaki yang menyelundupkan beras kebanyakan atas anjuran dari istrinya. Iya, disitulah ada perempuan diakui. Siap. Dia tidak ada stasiun. Kenapa sepeda aku kempes lagi nih? Polisi ini mencari bapak. Selamat sore, Pak. Mana pakaian dinasmu? Kalau kau betul-betul polisi. Dia menyamar pak. Menyamar. Oh. Iya. Laki-laki mata keranjang memang suka menyamar kalau datang ke rumah istri orang. Masa? Baraba, ini perempuan yang kau bilang itu. Bukan pak. Saya bukan polisi, Pak. Saya ini kusir. Diam kau. Saya tidak bertanya pada kau. Baraba, ini perempuan yang kau bilang itu. Ibu kan sudah bilang. Bukan dia pak. Ini perempuan berkumis. Bukan. Baru kali ini selama hidupku melihat perempuan berkumis dan rambutnya seperti jembut bunga. Tapi bagaimana Bapak bisa tahu itu? Memang sama hari saya bergaul dengan kuda, Pak. Diam. Berisik. Bajingan. Galaknya. Tapi kau bukan hanya bergaul dengan kuda, tapi pandai juga bergaul dengan perempuan. Baraba, kau sudah berani membohongiku. Seperti juga istriku yang kelima dan kesembilan. Kau betul-betul burung Baraba. Diam-diam memakan padi. Ibu tidak berbuat apa-apa pak. Bohong. Siapkan semua pakaian-pakaianmu dan masukkan dalam keranjang Baraba. Tapi kan dia malah sedih ya pak. Iya, Pak. Saya malah bisa dia tadi. Kau ini lelaki mata keranjang yang tolol. Kalau perempuan yang mengusir, itu tandanya pura-pura. Kenapa kau tidak membujuknya sampai berhasil? Membujuk perempuan harus berangsur-angsur. Tolol, tidak, bangsa. Saya datang ke sini tidak membujuknya, Pak. Saya datang ke sini mau ketemu dengan Bapak. Saya kenal Bapak adalah seorang jagoan. Tapi kau berlagak jagoan hari ini dengan kelakuanmu itu. Kalau kau mau coba, boleh. Aku bikin kau mati sekalian. Baraba, dia ini lelaki jagoan.
Iba tidak tahu, Pak. Dia itu polisi. Bu, saya bukan polisi. Saya ini kusir. Diam kalian. Kalian berdua sudah salah bikin siasat. Harusnya kalian berdua ini berembuk dulu soal pekerjaan dia. Dan kalau perlu pakai dengan samaran beberapa. Dan kau juga. Kau mestinya tidak salah menyebut padaku. Kalau dia ini lelaki, bukan perempuan. Potong dulu kumisnya itu panjang sebelah. Dan panjangkan dulu rambutnya yang seperti jembut kuda itu. Baru dia namakan perempuan. Cepat. Ayo kau keluar dari. Tapi Pak, saya ini kusir dan datang sini Untuk apa? Untuk kuda-kudaan. untuk mengurus perkawinan Pak. Tepat kau. Cocok. Kalau tebakan ini betul-betul tidak beres. Kenapa kau malah tertawa? Apa kau pikir ini lelucon? Bukan Pak, bukan itu. Saya tertawa sebab saya gembira. Gembira. Gembira karena kau mendapat nafas hampir konrai. Bukan Pak, saya gembira sebab Bapak bisa menebak. Ingat. Udah Pak. Kau jagoan juga rupanya. Bukan Pak, saya bukan jagoan, tapi orang-orang di kota yang nulis kalau saya jagoan. Pak, sudah, Pak. Jagoan apa kau? Cuma berkelahi dengan seekor harimau Pak. Saya jadi malu dengan muka cacat saya ini. Sakit Pak. Jadi kaulah orangnya yang tulis koran itu. Iya. Bagus. Bagus. Tapi kau jangan sombong. Yang berdiri di hadapanmu ini bukan saja telah menyatai 1 ekor macan, tapi 7 ekor macan. Kau belum apa-apa, sudah berlagak seperti jagoan. Coba kau periksa gudang itu. Periksa, ada 7 ekor macan yang sudah kubunuh. Dan sudah ditawar 10.000 per kepala. Tapi aku ini bukan orang yang serakah, yang mau jual kebanggaanku untuk sombong. Kau baru 1 ekor sudah berlagak seperti jagoan. Kau lagak ya? Mentang-mentang kau ini masih muda. Saya tidak berlagak Pak. Koran-koran di kota yang menulis. Bodoh kali bajingan ini. Koran-koran memang suka sensasi, bodoh. Goblok. Tidak. Koran-koran itu memang suka sensasi. Dengar kau. Dulu memang aku tidak tahu apa arti perkataan sensasi itu. Tapi ketika setelah melihat hubungan antara kau dan istri saya yang saya lihat ini, kalau saya jadi wartawan, tentu saya sudah bikin sensasi di koran. Hubungan Pak? Hubungan apa? Malahan nama istri Bapak saja saya tidak tahu. Bohong kau. Baraba, betul dia tidak kenal namamu. Betul, Pak. Ibas juga tidak kenal siapa namanya. Bohong kau Baraba. Kenapa kalian berdua ini tidak berembuk dulu? Kalian ini tidak kompak. Tidak kompak sekarang. Seperti model-model zaman sekarang itu. Sialan kalian. Sial betul. Kalian berdua sudah betul-betul goblok. Saya tidak goblok Pak. Siapa bilang kau tidak goblok? Saya yang bilang. Kau ngotot ya.
Mentang-mentang kau masih muda. Nantang kau. Tidak, Pak. Nantang. Enggak. Ampun, Pak. Ampun. Sekarang kau pergi. Pergi. Pergi kau. Tidak. Pak, Diam! Duduk saja di sana kau, Baraba. Cingani. Hah. Kau tahu Baraba, kenapa aku diam? Aku diam sebab kau tidak menangis. Aku menunggu kau menangis. Seperti istriku dulu yang menangis untuk menyembunyikan kesalahannya. Kenapa kau tidak menangis? Kau lebih kuat, Baraba. Kau perempuan kuat. Biarpun marah, aku tetap kagum padamu, Baraba. Kau adalah istriku yang berbeda dari yang lain. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Siapa lelaki bertampang buruk itu? Ibah tidak tahu, Pak. Bohong kau, Baraba. Matamu berkata bahwa kau tidak berbohong. Kenapa Bapak marah betul kelihatannya? Sebab lelaki muda itu. Sebab kau juga muda, Baraba. Kami yang tua-tua tidak bisa kembali muda. Karena itu aku cemburu. Bapak cemburu. tapi Ibah dan dia itu tidak ada apa-apa, Pak. Ibah juga sudah berkata padanya sewaktu dia datang. Janganlah menerima tamu lagi jika tak ada suami di rumah. Itu pesan suami saya, kata Ibah. Betul. Betul kau ingat pesan-pesan aku dulu, Baraba. Bagaimana Ibah kalau manggil dia? Namanya saja Ibah tidak tahu, Pak. Hei, jagoan. Kau tidak pergi rupanya. Mene manjing, manjing. Mene manjing. Sini masuk. Mene manjing kau. Kesini masuk, duduk di sini. Di sini saja, Pak. Mau apa kau di situ? Enggak apa-apa. Jadi sapam dulu ya. Terserah kaulah. Duduk di mana saja. Sudah lama tidak ada yang bertamu di rumah ini.
Sejak orang-orang sekitar tidak setuju dengan perbuatanku. Perbuatan apa itu, Pak? Orang-orang itu benci melihat aku membagi tanah dan mematuhi undang-undang land reform pemerintah. Mereka kira aku ini cari muka. Cobalah kau pikir, buat apa aku cari muka? Oh. Wah, Jackie juga setuju dengan perbuatanku. Tapi bukan itu yang kuinginkan. Lagi pula aku sadar, aku ini sudah tua. Dan pada akhirnya, aku butuh 2 meter persegi saja buat kuburan. Tapi Bapak awet muda, Pak. 20 tahun lagi pasti masih kuat itu. Buat apa? Kuat untuk hidup. Hidupku ini baru saja dimulai. Ini memang hidupku. Aku bangga dengan sisa hidupku ini. Oh iya. Siapa Rane? Hah? Gak paham, Pak. Siapa Rane? Gak paham. Pakai bahasa Indonesia loh, Pak. Siapa namamu? Oh, nama saya Adibul, Pak. Adibul cowek. Orang-orang mengejek saya seperti itu, Pak. Karena pas kecil, kuping saya ini Sudah. Kau menceritakan hal-hal menjijikan. Aku bisa muntah. Tapi ini kenang-kenangan masa kecil saya, Pak. Apa itu kenangan? Kau barangkali suka nonton film. Kata-kata itu cuma diucapkan oleh bintang-bintang film di bioskop-bioskop. Kau jangan ikut-ikutan. Apa pekerjaanmu? Saya kusir, Pak. Aku dari tadi cuma mengujimu. Kau tetap jujur. Apa kau ini mencintai pekerjaanmu? Ya tentu cinta lah, Pak. Masa enggak? Wah, hebat. Bagus. Kau harus cinta dengan pekerjaanmu. Dia lucu ya, Pak. Sudah. Kau sudah jadi satpam. Sini kau duduk di sini. Iya kayaknya. Udah lucu juga ini. Misi, Pak. Jangan digeser-geser. Enggak apa-apa, Pak. Jangan digeser. Ada. Sudah, tenang saja. Kita penakon. Apa, Pak? Kau paham juga ternyata. Gak paham. Itu aku nanya artinya apa, Pak? Kita nakon. Iya, apa artinya? Saya mau bertanya. Oh, nanya apa, Pak? Begini, Iya. kau kan kusir. Iya. Kau mandikan kuda itu di mana? Di kali, Pak. Kau mandikan kuda di kali. Iya. Kita nakon maning oli beli. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Saya mau bertanya lagi, boleh tidak? Boleh. Apa ningkali kun anak wong sing adus? Tolong, Pak. Pakailah bahasa Indonesia. Aku nggak paham ini. Apa di kali itu banyak orang yang mandi? Banyak juga, Pak. Terlebih kalau sore hari. Siapa sing adus? Ampun, Bapak.
Dari tadi aku nggak paham, Pak. Bapak ngomong apa? Pakai bahasa Indonesia, Pak. Oh. Siapa yang mandi? Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan, mandinya di pancuran, Pak. Di kali ada pancuran. Ada, Pak. Di kali mana itu, Adibul? Oh, betul kan namamu Adibul? Betul, Pak. Ya sudah, aku mau bertanya lagi padamu. Nanya apa lagi, Pak? Kudamu ada berapa? 1. Warnanya apa? Coklat. Banyak bulunya? Banyak juga. Cobalah kau tunjukkan padaku. Bagaimana cara kau mandikan kudamu itu? Jangan malu-malu. Tunjukkan di situ. Sekarang, Pak. Iya, tunjukkan sekarang. Sebentar. Jadi gini, Pak. Di sana itu pancuran, Pak. Misal. Di sana pancuran. Iya. Dari sana sampai sana itu kali, Pak. Kuda saya di sini, pinggir kali. Apa? Tunggu sebentar, Pak. Saya mau jam kursi. Mau bawa kemana? Buat contoh. Oh, iya. Jadi gini, Pak. Saya cara membuat kuda. Basahin dulu, Pak. Basahin pakai air kali. Terus digosok-gosok pakai sabun. Gosok. Gosok terus. Gosok lagi. Gosok terus. Gosok. Kayak gitu, Pak. Jadi kalau begitu, kau bukan hanya memandikan kuda kan? Matamu yang lihat-lihat ke sana. Adibul. Iya, Pak. Betul kan namamu Adibul? Iya, Pak. Nama saya Adibul. Adibul, berarti matamu melihat ke sana atau ke sini. Bapak bisa. Ih, Galak juga istri Bapak. Baraba mau kemana? Mau ambilkan minum. Saya taruh dulu, Pak. Mau duduk ini juga, Pak. Istri Bapak galak juga. Dia itu sebenarnya tidak galak. Barangkali saja sedang ngidam. Oh, perempuan kalau sedang ngidam kayak gitu, Pak. Diusirnya tadi saya. Kau diusirnya? Iya. Berarti itu tandanya istri yang baik. Oh ya Adibul, Iya. betul kan namamu Adibul? Iya, Pak. Nama saya Adibul. Adibul, ya. Kau pernah ikut latihan militer? Belum pernah, Pak. Dulu aku pernah ditawan Adibul. Penjaralah yang membuatku mencintai dunia ini. Oh, dulu juga aku ahli menabuh gembyung. Aku adalah orang yang menabuh gembyung yang disegani. Barabah, istriku sayang. Coba kau lihat. Muka dia pasti merengut. Betul tidak kata-kataku? Betul, Pak. ambil dulu topinya. Diminum Adibul. Ya, saya minum dulu, Pak. Haus juga tadi.
Kau tidak minum, Baraba? Minum dulu, minum. Tidak mau. Udah. Baraba, aku mau minta tolong padamu. Ambilkan Gembyung di dalam gudang. Tunggu sebentar. Dia sebenarnya tidak galak, Adibul. Bapak sudah nanyain itu 2 kali, Pak. Dia ini sebenarnya tidak galak. Nanya lagi itu, Pak. Oh, bukan nanya. Beritahu saya itu. Beritahu saya. Memang congek kau ini. Ini Adibul. Gembyung ini barangkali umurnya lebih tua darimu, Adibul. Boleh saya pinjam itu, Pak? Apa kau mau pinjam? Iya. Memangnya kau bisa? Bisa. Kau kan cumanya bisa. Bisa aja, Bapak. Boleh lah, Pak, pinjam. Sebentar saja. Kenapa, Pak? Dia di barang kuno. Iya. Bismillah. Lanjutkan Adibul. Hebat kau. Lanjutkan Adibul. Baraba, ya hebat kan? Diam, sudah diam. Rumah ini bukan panggung komedi. Lanjut lagi Adibul. Tidak, nanti bisa perang dunia ketiga. Iya juga. Pak. Jangan ditinggal aku. Serem juga istrinya. Pak. Pak. Bapak. Ya. Jangan tinggal aku. Istri Bapak marah itu. Dia sebenarnya tidak galak. Iya tahu. Jangan takut. Duduk lagi, tidak apa-apa. Nah, duduk. Kenapa kau jadi pemarah betul, Baraba? Aku tidak suka menerima tamu yang tidak punya sopan santun. Biar sajalah. Dia ini jujur, seperti aku muda dulu. Rumah ini bukan warung tempat ngobrol, bukan. Terus tempat apa jadi? Tempat apa, Adibul? Rumah Bapak ini. Jujur dia betul. Rumah ya rumah, bukan warung. Nah, diminum lagi Adibul. Biar saja. Kau tahu Adibul, Iya, Pak. kenapa aku ini suka bunyi gembyung? Gembyung itu Adibul
melambangkan sebuah semangat. Saya hendak mengatakan sesuatu, Pak. Kau jangan memotong pembicaraan orang tua. Tapi ini penting, Pak. Kau jangan memotong pembicaraan orang tua. Iya, saya tahu itu. Kau ini beragak sok tahu. Kau tidak tahu bagaimana rasanya jatuh dari tempat tertinggi di bumi ini. Tapi, Pak, saya pernah jatuh dari kapal terbang. Kau pernah naik kapal terbang, Adibul? Iya, waktu saya masih muda dulu. Betul kau pernah naik kapal terbang? Betul. Dia bohong. Kau jangan ikutan dulu, Baraba. Semua laki-laki itu suka berbohong, Pak. Saya benar-benar pernah naik kapal terbang loh, Bu. Ini dia perempuan jahanam itu. Ternyata dia disebut-sebut perempuan jahanam itu. Sini. Ini dia perempuan jahanam yang mau menjinakkan orang. Dasar kau benar-benar jahanam. Udah, Bu. Sini, Kak. Betul kau suka menjinakkan suami orang. Ya, minggir dulu kamu. Dia itu bohong. Dia jelas-jelas datang ke sini. Mau menguji hatiku dengan sindiran. Baraba. Udah, Bu. Siapa dia sebenarnya? Itu dia perempuan yang tadi mereka bapak. Dia mencari-cari suami belakangan. Saya datang bukan mencari suamimu. Saya datang mencari bapak saya. Bapak? Mau mencari bapak? Siapa bapakmu? Siapa kau? Saya Jaitun. Anakmu bapak. Anakku. Iya. Anak bapak. Zaitun. Anakku. Iya. Anak bapak. Sayang. Zait. Minum dulu mama. Anakku. Zaitun. Kau dari istri yang keberapa? Dari istri bapak yang keenam. Ibu Rabi'ah. Iya. Anakku. Zaitun. Kau datang ke sini naik apa, Nak? Kami istri kereta api. Dan dia ini siapa? Aku sudah menunggu kamu 1 jam di kantor polisi. Apa sudah ngomong kan soal perjalanan kita? Dasar sempit aku. Zaitun. Apa maksud kau datang ke sini? Kami datang ke sini mau mencari restu, Pak. Kau akan menikah. Masih ada juga anak muda yang merundingkan soal perkawinan kepada bapaknya dan orang tuanya. Dan anak muda itu anakku. Itulah sebab saya datang, Pak. Sebenarnya saya mau mengatakan hal ini jelas-jelasnya, Pak. Dan mau berterima kasih. Perkawinan.
Tak perlu diawali yang muluk-muluk dulu. Aku ini sudah gagal sebagai contoh. Apa yang kalian tunggu lagi? Oh, ibumu sudah insaf sekarang. Ya sudah. Apa yang kalian tunggu lagi? Iya Pak, kami juga mau pulang. Kami akan meninggal kereta api. Cuma itu. Iya. Aku pesan padamu, nak. Kalau kau jadi istri, tirulah Baraba. Dia ini istri yang baik. Ada uang 2.000 buat bekal jajan di kereta. Kau simpan baik-baik uang ini, ya nak. Ya sudah, pergilah. Kami pamit dulu Pak. Kau jaga anakku baik-baik. Itu pasti Pak. Kau jaga anakku Zaitun itu. Iya. Kami pamit dulu Pak. Ayo saya itu pulang. Zaitun. Hati-hati ya. Hari sudah sore rupanya. Hari sudah sore. Baraba. Ada apa, Pak? Capek Baraba. Apa ada air mata di mata Baraba? Tidak, Pak. Memang aku ini tidak pernah menangis Baraba. Kau tahu Baraba,
sore ini seperti bunga yang merekah sepanjang hidupku. Alang aku tumbuh berkali-kali tanpa sadari. Jadi air mata dan doa tiada henti, seperti kau yang menanti terus menanti untuk tumbuh berbuah setiap hari. Seperti aku yang menunggu sore ini sepanjang hari.
Pak.